Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah Darul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan ilmu tauhid, yaitu bagaimana memahami ketauhidan di era wabah. Bahkan bukan hanya sekedar memahami, bagaimana kita menerapkan ketauhidan kepada Allah di saat kita tertimpa wabah. Hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya segala tindakan yang mendatangkan potensi bahaya secara fikih tergolong sebagai tindakan yang haram, meskipun diatasnamakan atau berdasarkan pada akidah yang benar. Pahami, di tengah merebaknya virus corona di dunia saat ini, ada dua golongan yang ekstrim yang senantiasa bersikap. Yang pertama, ada yang berlebih-lebihan dalam mengantisipasi sehingga menimbulkan kepanikan. Yang kedua, ada pula yang meremehkan, merendahkan apa yang terjadi sehingga bukan hanya menimbulkan kepanikan tapi menimbulkan bahaya bagi yang lain. Hadirin rahimakumullah, terkait hal ini maka pahami secara perhitungan kepanikan atau terkait kepanikan ini akan menimbulkan kerugian besar, maka kita harus menghindari. Namun jika kita pandang tentang sikap yang merendahkan, sikap yang meremehkan, itu bukan hanya berpotensi mendatangkan kerugian, namun akan melahirkan, mendatangkan bahaya besar, bahkan hingga kematian bagi diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Maka dalam hal ini pahami, utamakanlah kewaspadaan dan kehati-hatian. Hadirin rahimakumullah, terkait tema yang akan kita bahas, sebagai gambaran masalah, kita sering mendengar di media sosial atau orang yang mengatakan bahwa janganlah takut sama wabah, janganlah takut sama virus corona, takutlah kepada Allah. Mari kita uji, apakah ungkapan atau pernyataan tersebut menggambarkan orang yang paham akan tauhid, atau hanya sekedar lisan saja? Maka pertama kita pandang dari sisi akidah. Pernyataan seperti itu adalah benar, karena hakikatnya apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang terjadi kecuali atas takdir Allah. Sakit ataupun kematian semua adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat bahwa secara akidah apapun yang belum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di dunia ini, yakini seluruhnya adalah merupakan ketentuan atau takdir Allah. Kullu syai'in yajri bi qada'in wa qadarillah. Segala sesuatu berjalan atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan, akidah bukanlah satu-satunya persoalan. Masih ada urusan fikih yang harus kita perhatikan, bahkan wajib kita perhatikan. Di dalam ranah fikih dibahas atau dikaji atau perlu diperhatikan apa saja upaya yang berdampak positif. Jika positif maka laksanakan, atau sebaliknya jika negatif maka tinggalkan. Ini merupakan kaidah universal atau menyeluruh yang harus menjadi pedoman umum umat Islam ataupun umat di dunia ini, termasuk dalam menyikapi wabah yang terjadi saat ini. Hal ini diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, Nabi pernah mengatakan untuk menyikapi wabah ataupun penyakit, Nabi pernah mengatakan, Gottul ina wa auqus siqa fa inna fis sanati lailatun yanzilu fiha wabaun
la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita'un aw siqa laisa alaihi wika'un illa nazala fihi min dzalikal waba. Tutuplah bejana-bejana, ikatlah tempat-tempat minuman, karena di suatu malam pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit berbahaya yang masuk jatuh ke dalam bejana dan tempat air yang tidak tertutup. Hadis riwayat Muslim. Ini menggambarkan kita tidak sekedar pasrah kepada Allah, kita tidak sekedar hanya menyerahkan kepada Allah, tapi harus ada upaya fiqhiyah, upaya lahiriah, bagaimana Allah menjauhkan kita dari wabah. Yang kedua, Nabi pernah mengajarkan tentang isolasi area wabah, lockdown atau karantina area wabah. Iza sami'tum bitta'un bi'ardin fala tadkhuluha. Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Wa iza waqa'a bi'ardin, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, wa antum biha, dan kalian ada di dalamnya, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini pun salah satu hadis yang mengajarkan, mengisyaratkan kita tidak sekedar pasrah menyerahkan urusan wabah ini kepada Allah, tapi kita harus berpikir bagaimana berupaya atau melaksanakan sebuah upaya agar kita terhindar dari wabah. Maka salah satu yang diajarkan oleh Nabi adalah dengan isolasi, karantina ataupun lockdown istilah sekarang. Isolasi ini dapat mencegah penyebaran wabah ke daerah yang lebih luas, namun di satu sisi akan menyebabkan orang yang berada di daerah wabah akan ikut terdampak wabah juga. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu pahami keadaan saat ini yang sangat mengkhawatirkan secara lahiriah merupakan skenario Allah bagi kita. Bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah, pahami ini adalah sebuah kasih sayang Allah kepada kita dan azab bagi orang-orang yang sudah lupa atau sering bermaksiat kepada Allah. Siti Aisyah pernah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un atau wabah, maka Rasul menjawab, annahu azabun yab'atsuhullah. Wabah adalah siksa yang diturunkan oleh Allah ala may yasha, kepada siapapun yang dikehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang yang beriman, ini adalah merupakan rahmat. Jadikan keadaan ini adalah sebagai upaya kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jadikan rumah-rumah kita masjid, tempat bersujud kepada Allah. Jadikan rumah-rumah kita sebagai tempat berzikir kepada Allah. Tidak ada alasan, meskipun kita terisolasi, namun tempat yang kita diami adalah masjid-masjid dan majlis-majlis yang perlu kita kembangkan agar kita dimanapun menjadi hamba yang tetap beriman kepada Allah. Nah, maka ketika seseorang sudah berupaya untuk menghindari wabah dengan cara yang diajarkan Nabi, kemudian dia terkena wabah, maka Rasul mengisyaratkan lahu mislu ajri syahidin. Orang yang meninggal karena wabah setelah berupaya menghindari wabah adalah orang yang mendapatkan ganjaran mati syahid. Masya Allah. Nah, dengan demikian, jika kita uji dari hadis-hadis Nabi dan kedua ilmu antara ilmu tauhid, ilmu akidah dan ilmu fikih, maka sangatlah tidak tepat seorang muslim yang meremehkan sebuah himbauan pemerintah yang dasarnya adalah ajaran Nabi, sebuah himbauan tentang epidemi, penyebaran secara cepat peredaran wabah, justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan instruksi Rasulullah. Misal, menampakkan keberanian, menolak tindakan isolasi dengan atas nama takutlah kepada Allah, akhirnya meremehkan himbauan, bahkan merendahkan segala sesuatu yang sudah disepakati para ahli kesehatan. Pahamilah, tindakan ini pada hakikatnya bukanlah sebuah keberanian, tapi kecerobohan yang akan menyebabkan bahaya bagi dirinya, keluarga, bahkan orang lain. Segala tindakan yang mendatangkan potensi bahaya secara fikih tergolong sebagai tindakan yang haram, meskipun
berdasarkan pada akidah yang benar. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian pahami bahwa memahami ketauhidan di era wabah bukan sekedar mengucapkan janganlah takut kepada Allah, tapi upayakanlah bagaimana secara lahiriah, secara syariat, secara fiqhiyah, bagaimana Allah menghindarkan kita dari wabah tersebut. Artinya orang yang bertauhid adalah orang-orang yang berupaya secara maksimal mengikuti anjuran-anjuran lahiriah, anjuran pemerintah dalam hal ini, anjuran Nabi, dan kemudian menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itulah mereka yang disebut orang-orang bertauhid. Tapi ketika ada orang yang mengatakan janganlah takut kepada wabah, janganlah takut kepada virus, takutlah kepada Allah, tapi pada kenyataannya mereka meremehkan himbauan, merendahkan upaya-upaya preventif pencegahan yang telah dilakukan, mereka bukanlah orang bertauhid, tapi mereka adalah orang-orang yang ceroboh, yang tidak memperhatikan instruksi nabinya. Alhasil kesimpulannya, jadilah kita orang yang bertauhid, yaitu orang-orang yang berupaya, yang mendengarkan segala himbauan para ahli, kemudian kita bersabar dan bertawakal menyerahkan urusan kepada Allah. Dalam Quran dijelaskan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri, dalam hal ini pemerintah. Sikap kita mengikuti himbauan, mengikuti Allah dan Nabi adalah sikap orang yang bertauhid, sikap orang yang paham dalam ketauhidan, bahkan mampu menerapkan ketauhidan di era wabah. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan yang dijauhkan dari wabah, bukan hanya kita, keluarga kita, umat Islam dimanapun berada, khususnya di Indonesia, senantiasa dipelihara oleh Allah dari wabah yang sedang menjangkit. Orang-orang yang sudah terkena wabah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita berdoa Allah segera mengangkat wabah corona yang sedang dirasakan oleh kita semua. Akhirnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita ahli-ahli tauhid, menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, dan menjadi hamba yang senantiasa beriman, bersabar, dan bertauhid meskipun dalam keadaan wabah sedang melanda. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.